Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dalam praktikum kimia farmasi. Perkenalkan, nama saya Denny dan beberapa rekan lainnya seperti Mbak Bani, Mbak Mila, Mbak Vila, dan tim praktikum kimia berusaha membantu di dalam praktikum ini. Praktikum ini berjudul identifikasi borak. Sedangkan tujuan praktikum ini adalah mengidentifikasi pengawet borak dalam makanan dan minuman. Prinsip reaksi yang digunakan adalah analisis kualitatif borak dalam makanan dan minuman didasarkan pada terbentuknya metil borak dari reaksi antara boraks dengan metanol dan H2SO4 pekat. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut: batang pengaduk 1, beker gelas 250 ml 3, beker gelas 500 ml 1, bunsen bundar 1, dan beberapa alat lainnya yang secara lengkap dapat dilihat pada layar. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut: aquades, borak atau sodium borat, kertas saring kunyit, korek api, dan beberapa bahan lainnya yang secara lengkap dapat dilihat pada layar. Sedangkan sampel yang digunakan pada praktikum ini adalah sampel mie basah yang dijual di pasar secara umum. Sehingga praktikum ini dapat memberi manfaat bahwa kita dapat mengidentifikasi apakah sampel mie basah yang dijual di pasar tersebut teridentifikasi mengandung borak ataukah sampel mie basah tersebut tidak mengandung bahan tambahan borak. Bila makanan tersebut tidak mengandung borak, maka sampel makanan tersebut lebih aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Percobaan yang kedua yaitu identifikasi borak. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pengawet borak dalam makanan atau minuman. Untuk sampel yang digunakan pada kali ini masih sama seperti identifikasi formalin, yaitu mie basah. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi pengawet borak dalam makanan. Untuk prinsipnya yaitu analisis kualitatif borak dalam makanan dan minuman didasarkan pada terbentuknya metil borak dari reaksi antara borak dengan metanol dan H2SO4 pekat. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada cawan penguap. Untuk alatnya dulu ya, cawan penguap, beker gelas, terus ada asbes, ada kaki 3, ada bunsen, terus ada mortir stamper ya. Di sini digunakan untuk menghaluskan kunyit. Terus untuk bahannya ada asam borak dan juga ada aquades, tusuk gigi, dan kertas saring. Untuk identifikasi borak sendiri digunakan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu pembakaran, yang kedua dengan menggunakan tusuk gigi, yang ketiga dengan menggunakan kertas kurkumin. Ini ya tusuk gigi. Pakai 2 tangan tuh. Ini ya ada tusuk gigi. Tusuk giginya ini sudah ditusukkan ke kunyit kurang lebih selama 15 detik. Ini yang warna kuning ini ditusukkan ke dalam kunyit. Sedangkan warna ini yang kuning oranye ditusukkan ke dalam kunyit, sedangkan warna kuningnya ini direndam dengan air kunyit. Terus ini juga kertas saring kalian potong jadi segi 4. Kalian masukkan ke dalam air rendaman kunyit, nanti menjadi dikeringkan dan jadi kertas kurkumin. Percobaan pertama identifikasi borak dengan menggunakan metode tusuk gigi dan kertas kurkumin. Tadi kertas kurkumin yang setelah jadi
dimasukkan ke dalam kontrol negatif. Kita juga buat kontrol positif, negatif, baru dimasukkan ke dalam sampel untuk membandingkan apakah sampel mengandung borak atau tidak. Yang pertama ini kita kertas kurkumin masukkan ke dalam kontrol negatif yang isinya Aquades, didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Kita tunggu ya apakah ada perubahan warna. Yang kedua, kita masukkan kertas kurkumin dan tusuk gigi ke dalam larutan borak. Ini sebagai kontrol positif. Untuk perbandingannya, kalian bisa ambil seujung sendok borak, dimasukkan dalam cawan dan tambahkan kurang lebih 25 ml Aquades. Diaduk dulu baru kalian masukkan kertas kurkumin dan juga tusuk giginya. Kita tunggu juga selama 15 menit. Ini adalah tadi cara pembuatan untuk tusuk giginya ya. Bisa dihaluskan atau enggak, kita remas saja kulitnya, terus dikasih Aquades, masukkan tusuk gigi dan juga kertas saring. Nanti jadinya kertas kurkumin dan tusuk gigi yang berwarna kuning tadi. Kita tunggu selama 15 menit dulu ya. Kita ambil larutan sampel tadi yang sudah direndam dengan Aquades dan disaring. Diambil kurang lebih 25 ml, kemudian kita masukkan tusuk gigi dan juga kertas kurkuminnya. Kita rendam selama 15 menit. Dimasukkan. Kalau misal tusuk giginya kurang terendam seperti ini, sampelnya boleh ditambahkan ya, sampai tusuk giginya bisa terendam. Oke, kita akan tunggu dulu selama 15 menit. Hasil dari identifikasi boraks. Yang pertama, kontrol positif, tusuk gigi berwarna oranye tua. Yang kedua, kontrol negatif, tusuk gigi berwarna kuning. Dan yang ketiga sampel berwarna kuning. Sehingga dengan ini sampel membuktikan tidak mengandung borak. Yang kedua yaitu identifikasi boraks menggunakan kertas kurkumin. Yang pertama, kontrol positif berwarna oranye. Dan yang kedua merupakan kontrol negatif berwarna kuning cerah. Yang ketiga merupakan hasil dari sampel yang mana menunjukkan warna kuning muda, sehingga dapat disimpulkan sampel tidak mengandung borak. Tetes H2SO4 pekat. Kemudian tambahkan 5 ml metanol. Setelah itu dilakukan pembakaran. Ini adalah hasil positif pembakaran dari boraks. Api berwarna hijau, asap berwarna putih. Bang 5 gram. Kemudian dipanaskan hingga menjadi gosong. Lalu diteteskan dengan H2SO4 sebanyak 5 tetes. Lalu tambahkan metanol sebanyak 5 ml. Kemudian dibakar. Api berwarna ungu keorenan. Asap berwarna putih menandakan hasil negatif.